Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama StudyCube. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep persamaan nilai mutlak. Materi ini berada pada materi kelas 10, masih pada kurikulum 13. Oke, kita mulai. Konsep persamaan nilai mutlak ini, pertama kita bahas tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu dinotasikan sebagai berikut. Jika ada suatu variabel, misalkan variabelnya x diapit oleh dua buah garis vertikal, maka ini dibacanya nilai mutlak x. Atau ini nilai mutlak y, gitu kan? Nah, lalu apa definisinya? Nilai mutlak ini didefinisikan secara grafis itu merupakan jarak. Nah, jarak terhadap titik asal, gitu ya. Jarak terhadap titik asal. Jadi, kalau saya punya sebuah garis bilangan seperti ini, maka titik asalnya itu ya berarti titik 0. Oke. Nah, lalu jaraknya mana? Jika ada mutlak X, gitu kan? Nah, maka jaraknya itu bisa ke kanan sebesar X, bisa ke kiri sebesar negatif X. Gitu. Nah, contoh lain. Jika misalkan mutlak daripada 9, maka akan berjarak 9 ke kanan. Nah, ke sini akan juga berjarak 9 ke kiri, maka di sini negatif 9. Nah, seperti itu. Inilah konsep daripada nilai mutlak terhadap jarak. Lalu bagaimana secara definisi? Nah, oke, secara definisi. Secara definisi, nilai mutlak X itu dapat dituliskan yaitu bernilai X untuk X lebih besar daripada 0 dan akan bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Oke. Contoh. Misal nilai mutlak daripada X dikurangi 3. Oke. Ingat secara definisi tadi bahwa akan bernilai kalau di dalam kurungnya di dalam kurung sikunya itu ya di dalam garis ini adalah mutlak X, maka di sini nilainya X. Berarti di sini juga nilainya X dikurangi 3 gitu. Untuk X lebih besar daripada 0. Kalau di sini X, maka di sini negatif X. Berarti di contoh yang lain di sini negatif X kurangi 3. Untuk X kurang dari 0. Nah, maka inilah secara definisi daripada bilangan mutlak. Oke, contoh lain, misalkan nilai mutlak X tambah 9, maka ini juga sama. Akan bernilai ya X plus 9 untuk X lebih besar dari 0. Dan akan bernilai negatif X ditambah 9 untuk X kurang dari 0. Oke. Kita coba latihan-latihan soalnya. Oke, untuk latihan yang pertama, di sini kita terdapat dua soal. Soal yang pertama, nilai mutlak dari X kurangi 5 sama dengan 9. Yang kedua, nilai mutlak X plus 5 sama dengan 9. Kita bahas yang pertama dulu. Untuk bentuk soal yang seperti ini, kita akan mencari berapakah nilai masing-masing X-nya. Secara grafis, dapat kita tuliskan. Oke, kita buat dulu garis bilangan gitu kan. Jika tadi titik pusatnya itu terhadap 0, karena di sini terdapat mutlak X kurang 5, berarti titik pusatnya itu adalah ya 5. Berjaraknya berapa? 9, berarti 9 ke kanan. Berarti 9 tambah 5, ya 14. Oke, di sini. Berarti jaraknya 14. Menjadi 14 maksudnya. Nah, ke sini. Maka, ke kiri juga sama. Oke, ke sini. Berarti kalau di sini 5, maka ke pinggirnya akan menjadi negatif 4. Nah, inilah secara grafis. Oke, kita bahas secara definisi. Berarti kalau secara definisi, nilai mutlak X dikurangi 5, itu akan menjadi ya X kurang dari 5 untuk X lebih besar daripada 0 dan akan bernilai negatif X dikurangi 5 untuk X kurang dari 0. Nah, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, X kurang dari 5.
Berarti kalau sama dengan 9, maka nilai X itu akan sama dengan 9 tambah 5, 14. Oke, sama dengan yang pertama. Oke, 14. Kemudian yang kedua, negatif X dikurangi 5 berarti sama dengan 9. Negatifnya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti X dikurangi 5 sama dengan negatif 9, maka kita punya X-nya itu negatif 9 tambah 5. Atau X-nya sama dengan negatif 4. Nah, oke, nilainya juga sama. Inilah bentuk persamaan dari nilai mutlak untuk menyelesaikan secara grafis dan secara definisi. Maka untuk yang ini seperti apa? Untuk bentuk yang kanan, nilai mutlak X plus 5 sama dengan 9, kita ubah berarti bentuknya X dikurangi dengan negatif 5. Nah, seperti ini. Sama dengan 9. Maka ini dapat kita notasikan bahwa titik pusatnya itu ya berarti negatif 5 di sini. Nah, ke kanannya berjarak 9. Berarti ke kanan 9 ke sini. Oke, berarti akan menjadi 4 di sini. Ke kirinya negatif 14 gitu. Secara definisi juga hasilnya akan sama. Berarti nilai mutlak daripada X dikurangi 5 itu akan bisa kita tuliskan X ditambah ya, ditambah tambah 5 untuk X lebih besar daripada 0 akan menjadi negatif X ditambah 5 untuk X kurang dari 0. Kita definisikan, kita jabarkan satu-satu. Berarti X plus 5 sama dengan 9, maka X sama dengan 9 dikurangi 5, 4. Oke, yang kedua berarti X plus 5 sama dengan 9, tapi ingat definisinya negatif. Oke, berarti negatif X negatif 5 sama dengan 9, maka kita punya negatif X sama dengan 9 tambah 5, maka X sama dengan negatif 14. Sama ya, terbukti. Maka inilah untuk soal yang kedua. Lanjut, soal yang ketiga. Oke, tentukan nilai mutlak daripada X dikurangi 6 untuk X lebih besar sama dengan 6 dan X kurang dari 6. Nah, kita bahas yang A dulu. Oke, untuk yang A, nilai mutlak daripada X kurangi 6. Langkah pertama selalu definisikan dulu maksud daripada nilai mutlak itu. Berarti nilai mutlak X dikurangi 6 ini dapat kita definisikan sebagai X dikurangi 6 untuk X yang lebih besar daripada 0. Dan akan bernilai negatif X dikurangi 6 untuk X kurang dari 0. Oke. Setelah kita definisikan, kita lihat yang A itu untuk X lebih besar daripada 6. Misalkan kita ambil bilangan yang lebih besar daripada 6 adalah 7. Berarti mutlak daripada 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 6 adalah 1. Itu kan? Dimana 1 ini adalah apa? Positif kan? Oke. Karena 1 ini positif, berarti kita ambil yang positif itu lebih besar daripada 0. Kita ambil yang pertama. Maka nilai mutlak X dikurangi 6 itu akan sama dengan ya yang pertama ini, ya X dikurangi 6 untuk X lebih besar sama dengan 6. Oke. Lanjut, yang kedua. Nilai mutlak X dikurangi 6 untuk X kurang dari 6. Secara definisi sudah kita tuliskan tadi di yang A. Kita tinggal ambil aja satu bilangan. Kurang dari 6, misalkan 5. Misalkan ambil X-nya itu sama dengan 5. Selanjutnya kita substitusi. Berarti nilai mutlak daripada 5 dikurangi 6. 5 dikurangi 6 adalah negatif 1. Ingat, negatif 1 ini adalah, ya berarti negatif tandanya gitu kan. Oke, berarti kalau tandanya negatif, kita ambil yang mana? Yang kedua, X kurang dari 0. Berarti kita tuliskan di sini negatif X dikurangi 6. Nah, kasih kurung muka dan kurung tutup, berarti negatif X, negatif ke negatif positif plus 6. Inilah hasilnya, berarti negatif X plus 6 untuk ya X kurang dari 6. Oke, seperti itu. Lanjut soal yang nomor berapa nih? Nomor 4 berarti.
Oke, soal nomor 4 yaitu mutlaknya ada dua nih. Nilai mutlak daripada X dikurangi 7 ditambah nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, maka kita akan mencari langkahnya, yaitu kita ambil beberapa kemungkinan yang ada. Bisa saja untuk nilai mutlak yang di dalam bilangan hasil notasinya ini adalah positif kan. Nah, bisa saja di sini positif, sehingga nanti positif-positif menghasilkan 3. Atau bisa saja di sini positif, hasil daripada atau bilangan mutlaknya di sini hasilnya setelah misalkan diketahui nilai X dikurangi 2 ini negatif. Atau misalkan di sini negatif, di sini positif, atau bisa jadi di sini negatif, di sini negatif, gitu kan? Oke, tapi untuk yang negatif-negatif ini tidak mungkin, karena di sini hasilnya positif. Nah, berarti ini coret. Kita tidak usah uji coba. Nah, maka kemungkinan uji coba yang bisa kita lakukan adalah 3 ini nih. Nah, kita coba yang pertama dulu. Berarti untuk yang pertama kita hapus dulu. Oke, positif dengan positif ya. Oke. Definisi dulu. Nah, definisi. Oke, ingat definisinya berarti nilai mutlak X dikurangi 7 itu akan didefinisikan dengan X dikurangi 7 untuk X lebih besar daripada 0 dan akan didefinisikan negatif X dikurangi 7 untuk X kurang dari 0. Definisi kedua, X dikurangi 2. Berarti dapat kita definisikan ya X dikurangi 2 untuk X lebih besar dari 0 dan negatif X dikurangi 2 untuk X kurang dari 0. Nah, kita uji yang pertama, positif dengan positif. Oke, positif dan positif. Maka, kalau positif-positif, yang kita ambil adalah yang atas nih, yang X-7 dan X-2. Berarti kita tuliskan ya X-7 ditambah X-2 sama dengan 3. Kita operasikan X tambah X berarti menjadi 2X, min 7, min 2, min 9 sama dengan 3, maka kita punya 2X sama dengan 12 atau X sama dengan 6. Nah, ini kita dapat yang pertama. X-nya sama dengan 6. Setelah itu kita substitusi. Oke, apakah benar nanti hasilnya sama dengan 3? Dengan kita substitusikan X-nya sama dengan 6. Berarti akan menjadi 6 dikurangi 7. Ini masih ada nilai mutlaknya ya. Ditambah 6 dikurangi 2 sama dengan 3. 6 kurangi 7 berarti negatif 1, ditambah 6 kurangi 2 berarti 4, sama dengan 3. Mutlak dari negatif 1 itu adalah ya 1. 1 ditambah mutlak dari 4, 4, sama dengan 3. 1 tambah 4, 5. Ternyata 5 ini ya tidak sama dengan 3. Artinya X sama dengan 6 ini tidak memenuhi. Jadi kita jangan ambil X-nya itu sama dengan 6, atau hasilnya bukan X sama dengan 6. Lanjut yang kedua, tadi kemungkinannya itu adalah positif dan negatif. Oke, kalau di sini positif, di sini negatif, berarti kita ambilnya X-nya positif, berarti yang atas untuk X-7. Kemudian X-2-nya itu negatif, kita ambil yang bawah. Maka kita tuliskan X-7 ditambah dengan negatif, itu kan, karena nyambungnya tadi negatif, X dikurangi 2 sama dengan 3, atau kita jabarkan X dikurangi 7 negatif X, negatif kali negatif, positif 2 sama dengan 3. Ini X dikurangi X luruh atau habis ya, berarti di sini negatif 7 tambah 2 ya berarti negatif 5. Ini juga tidak sama dengan 3, maka ini udah jelas tidak memenuhi. Oke. Untuk kemungkinan satu dan kedua kita tidak menemukan jawaban, maka tinggal ya berarti kemungkinan terakhir yang memungkinkan. Oke. Yang ketiga itu berarti negatif positif. Untuk yang X-7-nya kita ambil berarti yang bawah, yang ini nih. Karena tadi negatif sama positif. Berarti negatif X plus 7 kita kalikan langsung.
ditambah X min 2. Berarti untuk yang positif kita ambil yang atas. X min 2 sama dengan 3. Nah, ini juga sama, negatif X dengan X. Ini menjadi 0, berarti luruh kan ya. Oke. Kemudian di sini tinggal tulisnya 7 dikurangi 2 sama dengan 3. 7 kurangi 2, 5. Ini juga tidak sama dengan 3. Nah, maka ini tidak memenuhi juga. Tuh kan? Oke, dari ketiga kemungkinan ya jawabannya tidak memenuhi. Tapi apakah mungkin untuk yang jawabannya negatif? Ini jelas ya, tadi tidak mungkin. Kalau penasaran, boleh kita coba. Misalkan yang keempat di sini negatif, kemudian negatif. Berarti negatif X plus 7, kemudian negatif X plus 2 sama dengan 3. Ini akan menjadi negatif 2, X tambah 9 sama dengan 3. Atau kita punya jawabannya negatif 2X sama dengan negatif 6, X sama dengan 3. Kalau kita substitusikan 3, berarti 3 dikurangi 7, ini negatif 4. 3 dikurangi 2, 1. Di sini dimutlakan menjadi 4, di sini mutlakan jadi 1. Jadi 5. Jawabannya juga ini tidak memenuhi. Nah, maka hasil daripada nilai mutlak ini ya berarti tidak ada yang memenuhi. Oke. Lanjut soal selanjutnya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk soal yang keempat ini, yaitu nilai mutlak X dikurangi 7 dikurangi nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Kalau yang tadi tandanya itu positif, berarti yang sekarang tandanya kita coba negatif. Caranya, kita tidak pakai uji coba seperti tadi, masing-masing ditentukan kemungkinannya, positif-positif atau negatif-negatif. Tapi kita akan coba cari batasnya masing-masing. Nah, langkah pertama, kita seperti biasa identifikasi dulu atau kita balikan kepada definisi dulu bahwa nilai mutlak X dikurangi 7 akan sama dengan X dikurangi 7 dan negatif X dikurangi 7. Yang atas untuk X lebih besar dan sama dengan 0, yang bawah untuk X kurang dari 0. Oke, ini untuk definisi yang pertama. Definisi yang kedua, X dikurangi 2, berarti ini akan sama dengan ya X dikurangi 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X dikurangi 2 untuk X kurang dari 0. Setelah kita tentukan masing-masing batas, masing-masing definisinya, maka kedua kita tulis di sini, kita tentukan batas-batasnya, batas atau nilai X pada garis bilangan, gitu kan? Oke, gimana caranya? Kita buat nilai mutlaknya itu sama dengan 0. Berarti nilai mutlak X dikurangi 7 itu sama dengan 0. Mutlaknya kita hilangkan. X negatif 7 sama dengan 0, maka kita punya X-nya sama dengan 7. Inilah untuk batas yang pertama. Batas yang kedua, nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 0, maka mutlaknya hilang. X dikurangi 2 sama dengan 0. Kita punya X-nya sama dengan 2. Ini untuk batas yang kedua. Ya, berarti kita tinggal buat garis bilangannya. Di sini kita tuliskan berarti 2, di sebelah kanan tuliskan 7. Nah, jika ada garis bilangan, kita bisa tinggal membagi ya daerahnya. Berarti ke sini daerah yang pertama, X kurang dari 2. Ini untuk daerah yang kedua, berarti X ini di antara 2, atau di antara sama dengan 2 sampai dengan X 7. Sama yang ketiga, berarti di sini X-nya lebih besar daripada 7. Oke, karena nilai batas masing-masingnya itu sudah ada, kita bisa substitusikan kepada masing-masing persamaan. Nah, kita coba uji untuk X kurang dari 2. Nah, untuk X kurang dari 2, kita coba uji langsung. Misalkan kita ambil 1 ya. Berarti 1 dikurangi 7, dikurangi 1 dikurangi 2, sama dengan 3. Oke, 1 dikurangi 7 berarti menjadi negatif 6. 1 dikurangi 2 menjadi negatif 1. Kesimpulannya apa? Di sini negatif, di sini juga negatif.
Ingat kalau negatif-negatif, berarti kurang dari 0. Kita pakai nanti yang mana? Definisinya, ya yang bawah nih, yang kedua ya. Karena ini negatif dua-duanya. Oke, berarti kita langsung substitusikan. Untuk mensubstitusikannya, kita tuliskan X dikurangi 7, tuliskan dulu persamaannya, dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 3. Kita pakai definisi yang ini, berarti ini diganti menjadi X dikurangi 7, dikurangi, kita pakai yang kedua, negatif X dikurangi 2, sama dengan 3. Ini kita kalikan, berarti negatif X, positif 7. Ini kita kalikan, positif, berarti tidak akan merubah. Ya, berarti ini min 2, sama dengan 3. Ini habis, nah maka di sini karena nilai X-nya habis, berarti ya 5 tidak akan sama dengan 3. Jadi ini ya, tidak memenuhi, tidak ada X yang dapat kita temukan untuk memenuhi persamaan ini. Oke, itu untuk uji yang X kurang dari 2. Selanjutnya kita uji untuk X berada di antara 2 dan 7, atau kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari ya, X itu berada di antara sama dengan 2 dan 7. Oke, seperti biasa kita ambil bilangan di antara 2 dan 7. Misalkan kita ambil 3. Berarti kalau kita substitusikan, 3 dikurangi 7, dikurangi 3, dikurangi 2, sama dengan 3. 3 kurangi 7 berarti negatif 4, 3 kurangi 2, 1. Kesimpulannya, berarti di sini negatif. Ya, di sini negatif, di sini positif. Berarti kita pakainya, karena ini negatif, untuk X min 7 kita pakai yang bawah. Karena di sini positif, kita pakai yang atas, gitu ya. Berarti akan menjadi yang pertama negatif yang bawah. Negatif X dikurangi 7. Kemudian negatif, positif kita pakai yang atas. Berarti X dikurangi 2. Sama dengan 3. Ini kita kalikan, berarti negatif X, positif 7. Ini negatif X, positif 2, sama dengan 3. Maka kita punya negatif 2X, ini 7 tambah 2, 9. 9 pindah ke kanan, berarti menjadi negatif 6. Atau kita punya kesimpulannya X-nya itu sama dengan 3. 6, negatif 6 bagi negatif 2 sama dengan 3. Nah, X sama dengan ini bisa merupakan jawaban. Dengan cara kita substitusikan ke dalam persamaan. Jika hasilnya terbukti 3, maka X sama dengan 3 ini memenuhi persamaan. Oke, ini untuk langkah yang terakhir saja kita uji cobanya. Berarti untuk langkah ketiga, kita ambil untuk X sama dengan 7. Untuk X sama dengan 7, untuk X lebih dari 7, misalkan kita ambil 8, berarti kalau di sini diambil 8, mutlak X dikurangi 7, dikurangi mutlak X dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti kalau kita ambil 8, 8 kurangi 7, dikurangi 8 kurangi 2. Berarti kemungkinan di sini hasilnya itu ya, berarti hasilnya di sini positif, di sini juga positif. Berarti kita pakai yang atas dua-duanya. Berarti tidak akan merubah, kita pakai X dikurangi 7, dikurangi X dikurangi 2, sama dengan 3. Gitu kan? Ini X dikurangi 7, min X plus 2. Ini habis, jadi otomatis nilai X-nya hilang. Nilai X-nya tidak ada, tidak terdefinisi. Maka di sini tinggal tulisan min 5 tidak sama dengan 3. Ini juga tidak memenuhi. Maka yang memenuhi hanya satu, yang tengah ini nih, X sama dengan 3. Tapi kita perlu uji coba. Siapa tahu jawabannya seperti yang tadi, tidak memenuhi. Kita coba uji soal, kita coba kepada soalnya. Kita substitusikan berarti 3. Misalkan di sini 3, berarti dikurangi 7. 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 7 berarti minus 4. Oke, 3 dikurangi berarti 1. Minus 4. Berarti kalau minus 4 ini kita mutlakkan menjadi 4 ya. Nah, sini 4 dikurangi 1, jadi sama dengan 3. Maka ini memenuhi, terbukti bahwa 3 sama dengan 3. Oke, jadi hasilnya, kesimpulannya apa?
Nilai yang memenuhi untuk persamaan ini, ya berarti X sama dengan 3. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nilai dari X plus 3 per X min 1, kemudian dimutlakkan sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan sifat daripada bilangan mutlak. Bahwa terdapat sifat X plus 3, mutlak X plus 3, per X min 1. Nah, kita pecah menjadi seperti ini. Kenapa? Karena saat ada mutlak X per Y, ini bisa kita pecah menjadi ya mutlak X per mutlak Y. Oke, ini berarti sama dengan 2. Seperti biasa, langkah pertama kita definisikan dulu masing-masing bilangan mutlaknya. Berarti mutlak dari X plus 3 itu akan sama dengan X plus 3 untuk X lebih besar dari 0. Kemudian akan sama dengan negatif X plus 3 untuk X kurang dari 0. Untuk mutlak yang bawahnya berarti X min 1. Ini akan sama dengan ya X min 1 atau X negatif X min 1. Nah, ini untuk X lebih besar sama dengan 0. Ini untuk X kurang dari 0. Oke, setelah definisinya kita tuliskan masing-masing, kita gunakan bantuan garis bilangan seperti biasa. Seperti cara sebelumnya. Berarti kita buat dulu pembilang 0 atau buat persamaan 0. Buat persamaan menjadi 0. Oke, berarti mutlak X plus 3. Ini bisa kita tuliskan X plus 3 sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 3. Ini untuk batas yang pertama. Batas yang kedua, mutlak dari X min 1. Ini bisa kita tuliskan berarti X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Batas kedua, kita gambar. Di sini untuk gambarnya berarti daerah yang pertama 1, daerah yang pertama berarti negatif 3 ya. Nah, negatif 3, ini daerah yang kedua berarti 1. Oke, kita tentukan batas-batasnya. Batas yang pertama berarti X kurang dari negatif 3. Batas yang kedua X berada di antara negatif 3 sampai dengan 1 atau kurang dari 1. Yang ketiga ya X lebih besar sama dengan 1. Oke. Setelah kita menentukan masing-masing batasnya, maka selanjutnya kita coba untuk menerapkan masing-masing batasnya. Kita uji coba untuk X kurang dari negatif 3. Misalkan kita ambil X-nya itu sama dengan negatif 4. Nah, kita uji coba untuk X negatif 4. Berarti yang atas akan menjadi negatif 4 plus 3 per negatif 4 min 1. Oke, maka kesimpulannya apa? Yang ini negatif, yang bawah negatif. Nah, kita uji coba yang negatif bagian negatif kan bisa nanti hasilnya positif. Berarti kita kembalikan kepada definisi. Kalau negatif berarti kita pakai yang bawah. Ini juga sama, kita pakai yang bawahnya. Oke, kita langsung berarti akan menjadi negatif X plus 3 per negatif X min 1. Ini sama dengan 3. Oke, ini akan menjadi negatif X negatif 3 per negatif X plus 1. Ini sama dengan 3. Oke, tahap selanjutnya ini kita per 1 ya. 3 itu berarti 3 per 1. Kita kalikan silang berarti menjadi negatif X negatif 3 sama dengan negatif 3X. Kemudian plus 3. Pindahkan ke ruas kanan menjadi 2X. Pindahkan ke ruas kanan berarti menjadi 6. Maka kita punya X-nya itu sama dengan 6 bagi 2, 3. Oke, kita punya jawabannya 3. Nah,
Karena X-nya ini sama dengan 3, kita coba substitusikan ke fungsi dasarnya, ke fungsi awalnya. Nah, kalau 3 apakah memenuhi sama dengan 2? Berarti 3 ditambah 3 per 3 dikurangi 1. 3 tambah 3, 6. 6 dibagi 3 kurang 1, 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Ternyata ini tidak sama dengan 2 ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Untuk yang persamaan X kurang dari negatif 3, berarti X-nya tidak memenuhi. Lanjut kita uji coba untuk batas X-nya itu di antara negatif 3 sampai dengan 1. Misalkan kita taruh ambil 0. Kalau kita ambil 0, berarti 0 tambah 3 per 0 kurangi 1. Ini sama dengan 2, gitu kan? Kita ambil kesimpulan, berarti yang atas ini positif, yang bawah negatif. Nah, kalau yang atas positif, yang bawah negatif, apakah mungkin hasilnya positif? Tidak mungkin ya, hasilnya pasti negatif, gitu kan. Tapi karena ini ada mutlak nih, oke, maka akan bisa saja menjadi positif, gitu kan. Oke, berarti kita bisa aplikasikan di sini. Ambil positif, berarti ambil yang atas. Yang negatif, berarti ambil yang bawah, yang ini. Oke, berarti X plus 3, kita ambilnya per negatif X plus 1, sama dengan 2. Oke, kita biasa kali silang, berarti akan menjadi X plus 3 sama dengan negatif 2X positif 2. Pindah ke ruas kanan menjadi 3X, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Maka X-nya kita punya negatif 1 per 3. Nah, kalau kita coba substitusi, negatif 1 per 3 ini, berarti akan menjadi negatif 1 per 3 ditambah 3 per negatif 1 per 3 dikurangi 1 itu kita ubah aja menjadi 3 per 3. Ini berarti menjadi 3 itu 9 per 3. Nah, berarti kita dapat jawabannya ini atas menjadi 8 per 3, yang bawah menjadi negatif 4 per 3. Ini bawah dengan bawah habis. 8 bagi dengan negatif 8 dibagi dengan negatif 4 menjadi negatif 2. Kita mutlakkan, berarti menjadi ya 2. Ini terbukti 2 sama dengan 2. Maka ini dapat kita simpulkan X-nya sama dengan negatif 1 per 3 ini memenuhi. Oke, berarti tinggal yang terakhir. Ya, berarti untuk yang batasnya lebih besar dari 1. Kita geser ke slide selanjutnya. Oke, kali ini kita akan uji untuk X lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk menguji X lebih besar sama dengan 1, seperti biasa, kita ambil suatu titik atau suatu nilai. Misalkan nilainya ya 2. Kalau sama dengan 1, berarti nanti di sini bakal tidak terdefinisi ya. Kita ambil X-nya itu sama dengan 2. Berarti kalau kita ambil 2, menjadi 2 tambah 3 per 2 kurangi 1. Yang atas positif, yang bawah positif juga. Oke, kalau dua-duanya positif, berarti definisinya menjadi yang atas tetap X plus 3, yang bawah juga tetap X min 1. Sama dengan 2, ini per 1. Kalikan silang, X plus 3 sama dengan 2X min 2. Kita punya negatif, 2X pindah ke kiri menjadi negatif X. 3 pindah ke kanan menjadi negatif 5. Atau kita punya X-nya sama dengan 5. Nah, kita tinggal uji coba nih. Jika kita substitusikan 5, apakah benar jawabannya 2? Berarti kalau 5 tambah 3 per 5 kurangi 1. Sama dengan 2. 5 tambah 3, 8 per X dikurangi 1. Atau 5 kurangi 1, 4. Ini sama dengan 2. Ini masih mutlak, 8 bagi 4, 2. Nah, maka mutlak dari 2 sama dengan 2. Ini juga terbukti atau memenuhi. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya
Dari yang awal kita dapat bahwa X-nya itu sama dengan negatif 1/3 atau X-nya itu sama dengan 5. Nah, inilah jawabannya. Oke, soal selanjutnya yaitu mutlak daripada akar 4X dikurangi 3 sama dengan 1. Seperti biasa kita definisikan dulu bahwa akar daripada mutlak 4X dikurangi 3 itu bisa bernilai untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 atau X-nya kurang dari 0. Untuk X lebih besar dari sama dengan 0 berarti nilainya tetap di dalam akarnya ya. 4X dikurangi 3. Untuk yang kurang dari berarti negatif akar dari 4X dikurangi 3. Oke, kita jabarkan satu-satu. Nah, untuk yang pertama berarti kita pakai 4X dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti ini akarnya bisa kita pindahkan atau kedua-duanya bisa kita kuadratkan. Nah, kalau kedua-duanya kita kuadratkan berarti menjadi 4X dikurangi 3 sama dengan 1. 4X sama dengan 4 atau kita punya X-nya sama dengan 1 ya. Oke, kita substitusikan apakah benar jawabannya ini sama dengan 1. Kalau kita coba mutlakkan 4 kali 1 dikurangi 3 gitu kan, sama dengan 1. Maka kita punya mutlak dari 4 kali 1 4 kurangi 3 berarti 1. Mutlak dari akar 1 sama dengan 1. Kita punya jawabannya ya 1. Terbukti bahwa X sama dengan 1 ini memenuhi. Selanjutnya kita coba untuk negatif akar 4X dikurangi 3 ini sama dengan 1. Negatifnya bisa kita pindahkan ke ruas kanan gitu kan. Oke. Nanti 4X min 3. Nah, ini sama dengan min 1. Kemudian bisa kita kuadratkan. Jadi di ruas kiri menjadi 4X min 3, di ruas kanan tetap menjadi 1. Maka jawabannya ya tetap. Ini menjadi 4X sama dengan 1. Jawabannya juga memenuhi 1 juga, seperti yang awal. Jadi kesimpulannya apa? Nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Oke, soal selanjutnya yaitu nilai mutlak daripada akar 4X plus 3 sama dengan nilai mutlak akar daripada 8X plus 5. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita coba gunakan salah satu sifat nilai mutlak, bahwa mutlak daripada akar X itu akan sama dengan mutlak daripada akar X kuadrat gitu kan. Sorry, akarnya hilang. Jadi ini menjadi X kuadrat gitu kan. Nah, maka kita dapat menyelesaikan soal ini menjadi mutlak daripada akar 4X plus 3 sama dengan mutlak daripada akar 8X plus 5. Ini kita kuadratkan berarti ya akar daripada 4X plus 3 kemudian kita kuadratkan akan sama dengan akar dari 8X plus 5. Kita kuadratkan juga. Maka ini akan hilang akarnya menjadi 4X plus 3 sama dengan juga sama 8X plus 5. Kita kurangkan menjadi min 4X sama dengan 8 atau kita punya nanti jawabannya X sama dengan negatif setengah. Kita uji coba untuk X-nya min setengah, apakah benar jawabannya? Berarti 4 kalikan min setengah tambah 3. Kemudian akan sama dengan nilai mutlak daripada 8 kali min setengah tambah 5. Ini kita dapat min 2 plus 3. Yang sebelah kanan kita dapat min 4 plus 5. Oke, maka ini jawabannya nilai mutlak daripada 1
yang kanan juga nilai mutlak daripada 1. Oke, maka nilai mutlak daripada 1 ya 1 sama dengan 1. Oke, ini terbukti ya bahwa nilainya itu sama. Oke. Nah, oke, jadi jawaban yang mana? Jawabannya yang ini, jadi nilai X itu sama dengan min setengah yang memenuhinya. Oke, soal selanjutnya, nilai mutlak daripada akar 9x plus 3 sama dengan nilai mutlak daripada akar 9x min 3. Kita coba kuadratkan. Nah, untuk cara kuadrat ini syaratnya diperuntukkan bahwa nilai fx, saat ada fx gitu ya, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ini boleh kita kuadratkan dengan syarat nilai fx dan gx-nya itu ya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kita coba kuadratkan mutlak dari 9x plus 3. Kita kuadratkan, begitupun dengan yang kanan mutlak daripada akar 9x min 3. Saat kita kuadratkan berarti akarnya nanti akan hilang menjadi 9x plus 3, sebelah kanan 9x min 3. Maka ini akan habis 3 tidak sama dengan min 3. Maka jawabannya ya untuk soal yang ini tidak memenuhi atau tidak ada X yang memenuhi untuk persamaan ini. Oke, soal selanjutnya seperti ini bentuknya di sini. Kalau kita lihat ada bentuk kuadrat ya, dimana nanti kita bisa buat persamaan kuadrat dengan suatu pemisalan. Kita misalkan bahwa 4x plus 1 itu sebagai P. Maka persamaannya berubah menjadi nilai mutlak daripada P kuadrat kemudian dikurangi 5 P ditambah 6 sama dengan 0. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan penjabaran masing-masing nilai mutlaknya. Ya, dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu persamaan kuadratnya. Berarti saat kita faktorkan, oke, maka nilai P di sini P akan menjadi 3 dan 2. Di sini berarti negatif 3, negatif 2. Maka kita punya P1 itu sama dengan 3, P2 sama dengan 2. Kembalikan ke definisi awal bahwa nilai P itu adalah 4x plus 1. Ini sama dengan 3. Ini masih ada nilai mutlaknya. Untuk yang kedua, nilai mutlak daripada 4x plus 1 sama dengan 2. Nah, jadi nanti persamaannya menyelesaikan dua nilai mutlak di sini, dua persamaan nilai mutlak. Kita kembalikan kepada definisi bahwa nilai mutlak 4x plus 1 itu akan terdefinisi bahwa ini terdefinisi 4x plus 1 untuk x lebih besar sama dengan 0 dan negatif 4x plus 1 untuk x kurang dari 0. Sehingga kita bisa selesaikan untuk yang pertama 4x plus 1 sama dengan 3. Kita punya 4x sama dengan 2, x sama dengan setengah. Kemudian yang kedua berarti negatif 4x negatif 1 sama dengan 3, negatif 4x sama dengan 4, atau x kita punya negatif 1. Oke, kita definisikan untuk nilai mutlak yang kedua, berarti nilai mutlak 4x plus 1 ini sama dengan 2. Kemudian kita jabarkan bahwa nilai mutlak 4x plus 1 itu menjadi yang pertama 4x plus 1 sama dengan 2, 4x sama dengan 1. Kita punya jawabannya setengah. Terakhir berarti nilai daripada mutlak 4x min 1 sama dengan 2, 4x sama dengan 3, maka kita punya jawabannya negatif 3/4. Oke, untuk yang ini ada sedikit kekeliruan.
harusnya ini negatif 1/4 ya. Nah, X sama dengan 1/4. Nah, jadi jawabannya yang memenuhi himpunannya itu adalah setengah, kemudian min 1, 1/4, dan min 3/4. Nah, untuk menguji kebenarannya silahkan substitusikan ke persamaan. Oke, soal selanjutnya yaitu soal mutlak di dalam mutlak. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu nilai mutlak yang ada di dalam lingkup nilai mutlak yang lebih besarnya dengan misalkan Z. Nah, maka kita bisa sederhanakan 5 dikurangi Z dikurangi 1 itu akan sama dengan 3. Kita sederhanakan menjadi 4 dikurangi Z sama dengan 3. Nah, misalkan secara definisi, kita balikan lagi kepada definisi, nilai mutlak 4 dikurangi Z itu akan sama dengan ya 4 dikurangi Z. Untuk Z berarti lebih besar daripada 4, gitu kan? Maka yang bawah akan menjadi 4 dikurangi Z. Untuk Z kurang daripada 4. Nah, maka bisa kita selesaikan 4 dikurangi Z, ambil definisi yang pertama, itu sama dengan 3. Maka kita punya Z-nya sama dengan 1. Ambil definisi yang kedua, berarti negatif 4 dikurangi, atau jadi tambahkan Z, dikalikan negatifnya sama dengan 3. Maka Z-nya itu sama dengan 7. Oke, kita sudah punya nilai Z masing-masing, yaitu 1 dan 7. Setelah itu kita balikan lagi kepada persamaan awalnya. Itu kan bahwa Z itu tadi adalah nilai mutlak daripada 2 min X gitu. Sehingga akan menjadi apa? 1 atau 7 sama dengannya itu. Kita ambil untuk persamaan yang pertama, berarti 2 dikurangi X sama dengan mutlak 2 dikurangi X sama dengan 1. Yang kedua, nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 7. Definisikan dulu yang pertama, berarti akan menjadi 2 min X sama dengan 1, maka nilai X-nya itu menjadi 1. Nah, oke, ini untuk yang pertama. Ingat, di sini ada 2 definisi juga, berarti negatif 2 plus 1 sama dengan 1. Ini X ya, plus X. Berarti X-nya kita punya sama dengan 3. Oke, selanjutnya berarti untuk yang ketiga. Nilai mutlak daripada 2 dikurangi X sama dengan 7. Definisi yang pertama, ingat bahwa 2 min X sama dengan 7. Maka kita punya nilai X-nya sama dengan negatif 5. Definisi yang kedua, nilai mutlak 2 dikurangi X sama dengan 7. Itu akan menjadi negatif 2 plus X sama dengan 7. Kita punya akhirnya X-nya sama dengan 9. Nah, kesimpulannya apa? Sehingga nilai-nilai yang memenuhinya itu ada yang pertama 1, 3, min 5, dan 9. Jadi ada 4 nilai X yang memenuhi untuk persamaan nilai mutlak yang ini.